Pendalaman dan risetnya pertama kali seperti apa? Apa memang Iqbal baca-baca dulu buku-bukunya Dilan? Jadi memahami karakternya? untuk yang 90 kemarin aku baca buku Dilan yang pertama sama yang ketiga Om. Karena kan buku yang pertama 90, lalu yang kedua 91, lalu yang ketiga judulnya Milea. Ini cerita 90 sama 91 tapi dari sudut pandangnya Dilan. Oke. Kayak gitu. Jadi untuk yang 90 aku baca tuh yang pertama sama yang ketiga terus bolak-balik sampai hatam lah. Sampai hatam. Sampai hatam. Begitupun untuk yang 91 ini baca yang buku kedua ini baca terus gitu. Untuk hafal di luar kepala. Itu approach yang pertama. Yang kedua diskusi, ngobrol gitu sama pas sutradaranya ada Pak Fajar Bustomi, lalu sama Ayah Pidi Baik sebagai penulis gitu kan. Lalu juga karena ini masih tahun 90-an juga mungkin angkatannya Om Andre gitu. Iya, ya saya kan? kebetulan di tahun 2000-an kalau saya. Oh, sangat kita. Iya. Seumuran ya? Cuman saya lebih dulu tuanya. Iya, jadi karena kebetulan 90-an ini angkatannya Mama kan. Jadi banyak Berarti aku sama kayak papa kamu ya? Iya, mungkin. Jadi banyak nanya-nanya sih sebenarnya. Lebih banyak karena jangka waktunya juga masih banyak yang bisa ditanya ini. Iya, yang gede iya. di era 90-an gitu. Iya, Nanya iya. sama Om, nanya sama Mama. Termasuk motor yang tadi dibawa itu motor-motor itu tahun- CB100 kan. Iya, Jadi itu. memang kita berusaha untuk membuat film ini se-90 mungkin. Jadi buat anak-anak zaman sekarang yang nonton bisa relate sama ceritanya, tapi Iya. buat angkatannya Om Andre, Iya, Mama, Omku, iya. mereka bisa relate sama situasinya. Saya juga langsung nebak motor. Itu dijual nggak motor itu? Mau bayarin? Nah, kali-kali kalau dijual aja nggak apa-apa. Ntar kontak aja kita WA-an aja. Oke ya, boleh. Siap. Sebenarnya tokoh Dilan sendiri ini dalam aslinya ada nggak sih? Fiktif sih sebenarnya. Fiktif, Iya. aslinya nggak ada ya? Sebenarnya semua orang adalah Dilan gitu. Bahwa Dilan ini sebenarnya lebih ke karakter. Oh bukan setiap- nama sebetulnya? Oh enggak, di buku ini akhirnya jadi nama gitu. Tapi mungkin tanpa kita sadari bahwa Dilan ini sebenarnya adalah lebih dari karakter gitu. Ini adalah sebuah jalan pemikiran gitu, mindset gitu. Jadi contohnya aku punya temen yang sebelum dia baca buku Dilan ini dia pernah cerita dulu waktu deketin cewek, ketika semua orang ngasih cewek ini coklat, dia ngasih cewek ini melon. Cuma biar dia terlihat beda gitu. Beda, iya. Sampai akhirnya melon ini benar-benar membekas sekali di hati cewek ini gitu. Lalu itu kan yang dilakukan oleh Dilan gitu. Ketika yang lain ngasih coklat, Dilan ngasih TTS yang sudah diisi semuanya. Oke. Gitu. Ketika misalnya Nandan ngasih boneka di hari ulang tahunnya Milea gitu, misalnya Dilan memberikan coklat tapi dikasihnya sama tukang pos surat gitu. Jadi hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari bahwa Iya. semua lelaki mereka punya sisi Dilannya masing-masing gitu, mencoba out of the box gitu. Biar beda dengan yang lain. Jadi Dilan itu buat saya adalah lebih dari sebuah karakter, tapi itu adalah pemikiran dan juga apa ya, mindset seseorang gitu. Jadi kalau menurut saya sih Dilan tuh sebetulnya ada karakter itu sebetulnya. Oh gitu? Di tahun 80-an. Oh gitu? Dia temennya Bagio. Itu Diran, Pak. Hah? Haji Diran. Oh Diran, itu Diran ya? Lawak ya? Lupa saya. Oh ada, Dilan. Dilan. Oh iya, sorry. Sorry nggak nyambung. Iya, saya juga agak salah saya berarti saya. Iya, sorry. Untuk Vanessa nih, Iya. susah nggak memainkan karakter Milea? Apakah sama dengan Dilan? Kamu juga riset dulu, melihat dulu, baca buku dulu gitu. Kalau untuk yang di 90 itu agak susah sih Om. Soalnya aku belum ada pengalaman sama sekali kan Mohon pengalaman maaf, untuk boleh film. nggak jangan panggil Om? Jadi apa dong? Kelihatan, biar kelihatan. Tadi Iqbal manggil Om, Kalau nggak dia kan apa-apa. agak nggak ketara, oh gitu nggak ketara. Kalau kamu tuh nyat Om, Jelas ya. Jadi Jelas sekali. nggak apa-apa lah, panggil aja kakak. kakak boleh kakak. Biar kayak di Instagram, cek IG kita kakak gitu. Iya, jadi kalau di film Dilan yang 90 aku belum ada pengalaman apa-apa, jadi agak bingung gitu sih. Tapi itu tadi sama kayak Iqbal banyakin ngobrol. Aku sih banyak ngobrol ke Ayah Pidi Baiknya karena dia yang paling tahu soal novelnya. Novelnya dia itu kan ibarat bayinya dia lah, yang dia bikin dari awal sampai habis dan dia tahu semua ceritanya kan. Jadi aku banyak pendalaman karakternya itu, baca bukunya, Baca terus bukunya. tanya Ayah Pidi Baik, Milea ini sosok yang seperti apa gitu. Kan dua-duanya memerankan sukses sekali ya buat mereka. Tepuk tangan dong. Amin. Nah, sekarang Yuriko. Yuriko berperan sebagai Wati. Iya. Ya, dia karakternya tegas, galak, dan yang utama harus bisa bahasa Sunda. Iya bener banget. Aslinya kamu orang Sunda? Bukan, aku aslinya orang Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Iya. Bungas-bungas ya. Bungas-bungas. Iya. Jadi belajar bahasa Sunda dulu dong? Iya belajar bahasa Sunda dan kebetulan para pemain di film Dilan ini kebanyakan orang Sunda. Jadi kayak
ada Zulfa, Debo juga orang Sunda, Iqbal juga ada keturunan Sundanya. Jadi emang pas selama proses reading kita emang belajar sama-sama. Ini apa sih kalau disundain gimana? Lebih kayak ke situ sih. Akhirnya lama-lama mungkin lebih ke cengkok-cengkok Sundanya. Cengkok Sunda. Aksen-aksen Mana ya. gitu. Naon eta ieu. Gitu ya. Badai ka mana gitu. Iya gitu. Iya. Nah, kalau Debo nih, Debo bukannya di bangunan ya? Oh, Oke. Debo di sini masih dengan karakter sebagai ketua kelas yang ngeselin atau sebenarnya di tahun 91 ini malah keluar sisi baiknya atau tetap ngeselin? Apa ya, di sisi ini si Nandan ini di 91 mungkin sebenarnya dia lebih menerima dan lebih mengikhlaskan Milea karena Dilan kan udah pacaran sama Milea tapi di samping itu dia juga masih berharap gitu karena tetap memang suka gitu, nggak bisa dibohongin. Jadi ketika mereka berantem nih, Nandan tuh biasa curi-curi celah gitu kayak Masuk. masuk Dia nyari celahnya gitu ya. Tapi ya gimana, nyebelin nggak? Menurut kalian Dilan dan Milea apakah Debo di situ lebih nyebelin atau masih seperti dulu aja? Enggak, gue sih tahu kalau dia akan kalah sama gue, jadi nggak pernah. Nggak cuek aja jadi. Oh gitu. Nandan tuh sering show off sih ke Milea. Oh, Iya. mencoba mencari perhatian, caper ya. Nandan, ketika Anda sudah tahu kalau ini pacaran, kenapa nggak coba deketin Wati? Wati juga punya pacar. Wati juga punya pacar. Wati juga udah punya pacar. Wati juga udah punya Paling bener pacar. Rani ya. Nasib kamu. Paling bener Rani, iya. Atau mungkin Nandan mau deketin kepala sekolah gitu. Jangan dong. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, para penonton berhak memberikan challenge kepada para pemain film Dilan. Nah, ini udah ada tantangan buat mereka dari salah satu penonton. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama, Iqbal ke Vanessa. Gimana nih, tantangannya apa nih? Coba dikasih lihat dulu tantangannya dari penonton. Tuker peran. Jadi Milea jadi Dilan dan Dilan jadi Milea. Coba. Satu adegan. Yang mana? Aku Yang terus terang- ikonik kali, yang rindu itu berat kali ya. Nah itu kata-kata rindu berat itu ikonik banget. Coba boleh depan. Itu yang telepon itu dong. Iya. Boleh. Dilan. Ceritanya Dilannya nelpon, Milenya nelpon di sini juga gitu ya. Oke, kamu jadi Dilan, Aku jadi Dilan ya? kamu jadi Milea. Gimana sih duduknya? Yang gini sih enggak ya? Aku jadi siapa? Kakinya gini. Oh kakinya gini ya? Gini. Iya. Sambil gini ya? Sambil Aku gini. sutradara ya. Oke. Kamerun. Kamera. Action. Milea, Iya. jangan rindu. Mohon maaf, Dilan suaranya diberatin dikit. Oh, oke. Kan cowok, biar daunnya kelihatan. Oh, Milea, Iya. jangan rindu. Hah? Berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. kata-katanya apa? Jangan rindu berat, biar aku saja. Itu yang ngomong siapa? Dilan. Dilan. Oke, boleh aku jadi Dilan? Boleh, coba. Kamu Milea. Aku Milea, oke. Kami sutradara ya. Iya. Ini situasinya di telepon umum, Pak. Jadi telepon Oke. umum. Gitu. Ya, oke. Ready ya? Pak Fajar udah Pak? Iya, kamera roll and cut. Oh, action dong. Oh, sorry. Kalau kan habis. Oh, iya, sorry. Kamera roll and action. Oh. Keep rolling. Milea. Milea, hello. Iya. Please jawab aku, Milea. Iya Dilan. Kamu nggak tahu aku udah pegel berdiri begini. Ini siapa sih? Dilan, Oh. kamu nggak usah rindu ya. Kenapa? Berat. Biar Ade Raya aja. Terima kasih. Oke,
challenge yang kedua, Debo dan Yuriko. Nah, silakan. Ngomong sambil nganga. Nah, sini ke depan. Jadi mengungkapkan ada kalimat, tapi ngomongnya sambil nganga. Ini. Ini siapa dulu nih? Bareng-bareng atau Sendiri-sendiri. Debo Dari dulu, Yuriko dulu. Yuriko dulu nih. ya. Yuriko dulu. Ladies first. Sambil nganganya ini Nganga benar-benar aja. nggak Jadi, boleh tutup mulut. nggak boleh tuh. tutup mulut. Jadi bibir atas sama bibir bawah jangan rapet. Nganga aja. Oke? Oke. Kata-katanya adalah ular liar melingkar-lingkar di atas pagar. Nganga. Ya, penonton nih, woy. Langsung semua, langsung. Mulai. Ular liar lingkar liar pagar. Oke. Bisa. Bisa. Bisa, Tapi bagus, arahnya bagus. nggak ada. Iya. Debo, Coba ya. Oke, sekarang Debo. Oke, luar biasa. Sekarang semuanya ke depan. Kita ada challenge lagi untuk all cast. Main sambung lagu. Poin. Oke ya. Dari siapa? Dari balonku. Oke, contohin dulu. Misalnya, balonku ada 5 rupa-rupa war. Sambung, war. War tuku kecil. Ya boleh. Oke. Sebuah kata terakhir berarti ya? Jadi kata-kata terakhirnya. Oke, siap. ya. Dari saya dulu ya. Boleh. Sayang, opo kowe krungu. Aduh. Ngu. Kuncianku tak dapat kemana. Kaki di kepala, kepala di kaki. Negeriku, tubuhku mengerti. Ti. Banyak, Ti. Banyak ti. Tiano, mari main Tiano. Ti. Apa ya? Titak. Titak di dinding. Diam merayap. Yap, Datang boleh tuh. seekor nyamuk. Muk. Susah ya. Mungkinkah? Apa ya? Gak mau nyanyiin sama dia. Lagunya itu gimana lagunya? Iya sama saya juga lupa. Muk. Serah kamu yang kamu apal aja. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Overtune dong, nggak jadi. Ngok. Berapa? Nomormu berapa, Pa? Berapa ngok tadi ya terakhirnya? Ngok.